Mendengar penjelasan dari ibunya, Komang kaget, takut, dan kecewa. Jadi, mimpi yang Komang alami selama 1 tahun full ketika kelas 1 SMP, itu ya kiriman dari ibunya dengan mantra-mantra khusus yang memang dipelajari oleh ibunya. Semeton, di sana Komang merasa takut. Dia benar-benar tidak mau menjadi orang pintar seperti ibunya. Dan karena saking takutnya, Komang pun bercerita kepada ayahnya. Nah, ketika ayahnya Komang mendengar ceritanya dari Komang, ayahnya langsung pergi ke kamar suci ibunya. Kemudian mereka bertengkar, deg-dug, 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 deg-dug. Pokoknya mereka bertengkar hebat. Orang tuanya bertengkar hebat ya. Bapaknya pergi dari rumah untuk menenangkan diri. Dan ketika itu tiba-tiba ibunya Komang masuk ke kamarnya Komang. Kemudian plak, pluk, plak, pluk. Untuk pertama kalinya ibunya Komang memukul Komang berkali-kali. Sambil menangis ibunya bilang, kenapa kamu mesadu kepada bapakmu? Kamu tahu nggak kalau ibu dengan bapak itu beda pendapat? Bapakmu tidak setuju kalau kamu meneruskan ilmu ibu. Tapi kalau bukan kepada kamu, kepada siapa ibu akan menurunkan ilmu ini? Boom! Jadi Semeton, alasan ibunya berubah sikap menjadi baik, yang padahal dari kecil Komang tuh merasa kayak diasingkan oleh ibunya, ya karena ibunya Komang ingin mewariskan ilmu yang memang sudah dia pelajari dari kecil. Dan itu tuh memang keinginan ibunya dari Komang kecil. Dan karena pelekatan ibunya dengan Komang ini sama. Dan Komang juga melek seperti ibunya. Tapi saat ibunya ini menangis ya, ibunya keceplosan di depan Komang dan juga kedua kakaknya. Kalau kamu sama seperti ibumu, kamu lahir hanya menghancurkan rumah tangga saya. Dan waktu ibumu hidup, ibumu sudah menghancurkan rumah tangga saya. Kamu itu anak haram, anak dari perselingkuhan suami saya dengan sahabat saya sendiri. Dan sekarang setelah saya sudah membesarkan kamu, ini balasan kamu kepada saya. Ini tanggung jawab kamu kepada saya. Boom! Kok gini Semeton? Di sana ibunya keceplosan kalau ternyata anak kandung ibunya adalah kakak pertama dan kakak kedua. Dan ternyata Komang adalah anak dari istri kedua bapaknya yang sudah meninggal dunia ketika Komang berusia 3 tahun. Boom. Kok gini? Di sana Komang menangis berkali-kali bertanya kepada kakaknya. Tapi kakaknya cuma diam seolah-olah. Sepertinya kakaknya sudah tahu kalau memang Komang ini bukan darah daging dari ibu kandungnya. Dan ketika itu Semeton, ibunya berkali-kali bilang, karena kamu saya selalu bertengkar dengan suami saya. Karena kamu. Karena kehadiran kamu saya dulu hampir dicampakkan oleh suami saya. Dan ketika ibumu sudah mati, kenapa kamu sekarang malah menjadi penyebab pertengkaran saya? Wih, ibunya Komang niktik tangkah dan mencaci maki Komang. Ketika itu, kakak pertama membawa pergi ibunya dan juga kakak kedua menenangkan Komang. Komang menangis jejeritan, kemudian ditenangkan oleh kakak kedua. Nah, saat itu Semeton, karena mungkin Komang kecapean, Komang pun tertidur. Dan di dalam mimpi Semeton, untuk pertama kalinya, Komang terbangun di sebuah lautan pasir warna hitam. Di antara lautan pasir ini, Komang berjalan menangis sesenggukan karena dia tidak tahu itu di mana. Di kejauhan dia melihat kembali ada cahaya putih. Kemudian Komang berlari dan keluar dari cahaya putih itu. Untuk pertama kalinya, ya, dalam mimpi Komang tembus di sebuah kuil. Kuil ini tuh kayak kuil-kuil yang ada di Puro Dalam, tapi kayak versi India gitu loh Semeton. Dan di sana Komang melihat ada seorang wanita yang sangat cantik. Wajahnya mirip sekali dengan Komang. Dan ketika Komang mengikuti si wanita ini berjalan, wanita ini kan kayak memalingkan badannya ke hadapannya si Komang. Komang baru ingat, ke wajahnya seperti Bu Kade. Bu Kade adalah penampakan seorang wanita di kuburan yang terasa sangat dekat, familiar, dan juga selalu mencegah Komang untuk memakan darah dan ari-ari. Dan ketika itu
Bu Kade ini tampil dalam wujud manusia normal, tidak seperti biasanya. Nah, di dalam mimpi ceritanya semeton, Komang pun mandi dan juga makan bersama si Bu Kade ini. Dan untuk pertama kalinya Bu Kade menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Konon katanya, saya juga tidak tahu ini benar atau tidak, Bu Kade mengaku dia adalah ibu kandungnya Komang yang sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu karena dijadikan tumbal oleh ibu tirinya si Komang yang sekarang memang mengasuh si Komang. Boom. Kok gini? Di dalam mimpi itu benar-benar nyata dia dengar dari si Bu Kade. Dan untuk membuktikan kalau memang si Bu Kade ini adalah ibu kandungnya Komang, Bu Kade di dalam mimpi bilang, nanti masuk ke kamar suci bapakmu dan di sana akan ada foto ibu. Nah, semeton. Tiba-tiba ya Komang terbangun dari kamarnya dan itu tuh sudah malam. Saat Komang keluar rumah dalam keadaan kosong dan ternyata kakaknya Komang dengan ibunya ini sudah tidur, tapi bapaknya tidak ada. Komang mengendap-endap masuk ke kamar suci bapaknya. Dan ketika si Komang ini membuka kamar suci, ternyata benar. Di bawah meja di bawah meja altar ada foto yang terbungkus menggunakan kain putih. Dan kain putih itu kayak ada tulisan aksara Bali zaman dulu. Ketika kain putih itu dibuka, ada fotonya Komang semetok. Dan juga di bawah fotonya Komang ada foto dari Bu Kade. Itu tuh bener-bener plak ketuplak wajahnya Bu Kade di dalam mimpi ketika dalam wujud manusia normal. Boom. Kok gini? Ketika Komang membuka kain putih yang mengikat fotonya dia dengan Bu Kade, Komang merasa dok 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 dok, jantungnya bergetar semetok, darahnya mendidih dan juga Komang merasa kok meriang. Dan saat itu Komang benar-benar merasa badannya yang tadinya baik-baik saja tiba-tiba terasa panas. Gimana aja seolah-olah ada sesuatu yang memasuki sukmanya Komang. Dan ketika itu juga Komang mendengar boom. Suara ledakannya sangat keras. Dan Komang mendengar kakak pertama dan kedua berteriak ibu, 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 ibu karena panik. Komang pun berlari dari kamar suci bapaknya menghampiri ibunya dan ternyata saat itu ibunya Komang sudah pingsan di dalam kamar karena tertimpa TV. Menurut kakaknya ya, tadi kakak pertama itu ternyata memang sedang mengobrol di kamar ibunya yang Komang kira mereka sudah tidur. Tapi tiba-tiba saat kakak pertama ini akan bangun, kemudian akan kembali ke kamar, kok dia mendengar ada suara ledakan yang sangat keras. Dan ketika kakak pertama melihat ke arah ibunya sudah pingsan di tepen TV yang ukurannya itu lumayan besar. Dan TV ini tuh kayaknya meledak dari asal suaranya. Nah, saat itu semua orang panik dan juga Komang menelpon bapaknya. Beberapa menit kemudian bapaknya datang, kemudian ibunya dilarikan ke rumah sakit. Setelah itu semeton, ibunya Komang selama 2 tahun full di tempat tidur, tidak bisa berbuat apapun, makan, minum, berak, pipis, mandi di tempat tidur. Dan yang merawat adalah kakak pertama dan juga kakak kedua. Karena ibunya tidak mau disentuh oleh Komang. Ketika itu Komang bingung, ini kenapa kok bisa seperti ini? Selama 2 tahun itu ya ibunya tidak mau didekati oleh Komang. Yang merawat ibunya cuma anak kandungnya, kakak pertama dan kedua. Dan bapaknya juga sesekali akan merawat ibunya. Dan selama 2 tahun itu Komang merasa kok dia malah makin lapar, makin haus. Setiap Komang ini melihat bayi yang masih sangat kecil yang merah, Komang merasa kayak ingin sekali melahap si bayi ini. Tapi dia tuh kayak melawan apapun itu yang bergejolak di dalam hatinya. Nah, saat itu semeton Komang pun sepertinya apa yang dia alami dan juga rasakan ini disadari oleh bapaknya. Dan ketika itu bapaknya bertanya ada apa. Untuk pertama kalinya Komang menceritakan mimpinya selama ini, perlakuan ibunya dan juga apa yang sudah dia tahu dari Bu Kade di dalam mimpi. Dan saat itu wajah bapaknya memerah, matanya melotot, seakan-akan kok Komang tahu gitu loh. Nah, saat itu Komang meminta kepada bapaknya, tolong jelaskan. Dan bapaknya menjelaskan, ternyata memang benar. Komang adalah anak dari istri kedua bapaknya.
Dan ibunya Komang sudah meninggal dunia karena keadaan sakit. Dan ibunya ini sakit karena kanker perut. Dan ketika itu, perut ibunya ini sampai borok bernanah. Kemudian infeksi dan ibunya pun meninggal dunia ketika Komang masih kecil. Dari dulu bapaknya si Komang ini ingin sekali punya anak perempuan. Tapi karena istri pertamanya tidak bisa hamil lagi, bapaknya melakukan kesalahan fatal dengan tidur dengan teman baik dari istri pertama, yaitu Bu Kadek, ibu kandungnya si Komang. Kemudian hamillah si Komang. Mungkin karena dendam atau apapun itu ya. Setelah mereka ini menikah ya, bapaknya Komang, ibu tirinya termasuk dengan Bu Kadek selalu bertengkar hebat. Yang bapaknya kenapa kok malah menaruh istri pertama dan kedua di atap yang sama. Sampai suatu ketika, setelah Komang ini lahir, istri keduanya mulai sakit-sakitan, kemudian meninggal dunia. Ketika itu memang bapaknya Komang dengan istri pertamanya ini sudah ngubad-ngubadin dan juga menolong orang-orang yang memang konon katanya terkena ilmu hitam. Dan Komang menjelaskan mimpinya. Kalau di dalam mimpi, dia sering bertemu dengan Bu Kadek yang sesuai dengan foto yang bapak simpan di bawah meja altar. Dan ketika itu ya bapaknya Komang kaget. Kok bisa Komang tahu? Apa benar ibumu ada dalam mimpi? Nah, di sana Komang menjelaskan kalau kini. Dan berkat itu, besoknya Komang dengan bapaknya ya pergi ke tempat orang pintar bertanya, bener gak sih istri keduanya ada sesuatu? Ketika itu, roh dari ibu Kadek datang dan bercerita kalau ternyata benar Bu Kadek atau ibu kandung dari Komang masih terlunta-lunta di dunia sana. Karena ternyata ketika pengabenan, istri pertama dari bapaknya Komang menaruh sesuatu di badan istrinya ini ketika tulangnya itu dibakar. Dan itulah yang membuat roh dari ibunya si Komang atau ibu kandungnya ini tidak bisa tenang dan tidak bisa berpulang ke sisinya dengan damai. Dan karena itulah selama ini roh dari ibunya si Komang ini masih berkelana dan selalu datang dengan Komang lewat mimpi. Boom. Terserah semeton percaya atau tidak, tapi memang inilah kenyataan yang Komang tahu di tempat orang pintar dengan bapaknya. Nah, karena inilah semetonnya akhirnya bapaknya Komang pun membuatkan banten besar untuk menebus roh dari ibunya si Komang ini dan kemudian dilinggihkan kembali. Dan ketika itu, setelah semua ritual dari ibu kandungnya Komang selesai diaturkan, tiba-tiba ibu pertama langsung ngereres dan 3 hari kemudian meninggal dunia dalam keadaan mata melotot, wajah membiru, dan sekujur badannya ini terdapat ruam warna hitam. Komang tidak tahu kenapa kok ibunya bisa seperti itu. Tapi setelah ibunya ini meninggal dunia, Komang merasa sangat kehilangan semeton. Walaupun Komang diperlakukan tidak baik oleh ibunya ini yang ternyata bukan ibu kandungnya, Komang tetap menyayangi ibunya. Dan sekarang Komang sudah menjadi orang pintar yang memang masih berstatus bajang atau belum menikah. Dan seperti ibunya semeton, Komang dengan bapaknya membantu siapapun itu yang akan datang ke rumah untuk menolong mereka terbebas dari penyakit ilmu hitam. Bapaknya Komang sekarang sudah pensiun karena memang sudah dimakan usia, tapi tidak jarang dia juga akan membantu Komang ketika melakukan ritual untuk membantu warga yang datang ke rumahnya. Nah, Komang tidak tahu apa yang direncanakan sebenarnya oleh si ibu tiri dan kenapa kok tega-teganya ibu tiri menumbalkan ibu kandungnya. Dan kembali lagi semeton, ini adalah cerita dari Komang yang saya juga tidak tahu benar atau tidak. Tapi di sini Komang cuma ingin bilang, apapun yang kamu tanam, itulah yang akan kamu tuai. Seperti ibu tirinya Komang. Dari kecil Komang itu diperlakukan ya layaknya anak tiri, dan ternyata memang benar dia anak tiri. Dan jadi maksud dari ibunya ini bersikap baik kepada Komang setelah Komang ini datang bulan ya karena mungkin ibunya ingin menumbalkan Komang kembali, tapi beralasan ingin menurunkan ilmunya. Dan mungkin itulah salah satu alasan kenapa kok setiap Komang ini diajak untuk pergi ke desa tetangga oleh ibunya. Bapaknya selalu mencegah dan mereka hampir bercerai karena beda pendapat. Nah,
Menurut Semeton bagaimana? Apakah ini memang ada sangkut pautnya dengan kebohongan ibu pertama? Atau ini cuma pikiran-pikiran negatifnya si Komang? Silahkan Semeton berkomentar, karena Komang bilang pasti akan menonton semua komentar dari kalian. Sebelumnya, sukses semua untuk Mbok Ge Komang yang sudah mau bercerita. Dan juga untuk Semetonku, jangan lupa ya tinggalkan jejak dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di cerita saya selanjutnya.